Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Akuntansi Manajemen kelas D dengan materi tujuan dan metode alokasi biaya Departemen Pendukung dan perhitungan biaya pesanan dan proses. Nah, di video kali ini kami mengunjungi tempat produksi tahu bajang. Sebelum berlanjut ke video, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ilham Abdussalam dengan NIM A1C02137. Yang kedua ada Maudita Chandrayani dengan NIM A1C02144. Yang ketiga ada Meta Maulina dengan NIM A1C02147. Yang keempat ada Muhammad Fadli Fajrin dengan NIM A1C02155. Yang kelima ada Muslihatun dengan NIM A1C02163. Yang keenam ada Nadia Rizky Hanita dengan NIM A1C02169. Yang ketujuh ada Nikade Jessica Yolanda Dewi dengan NIM A1C02171. Yang kedelapan ada Nimade Pratiwi Nadisa Putri dengan NIM A1C02176. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Hasbil Faida dengan NIM A1C019159. Sebelumnya saya akan menjelaskan alokasi biaya Departemen Pendukung dan Departemen Produksi. Nah, Departemen Produksi adalah departemen yang secara langsung bertanggung jawab pada pembuatan produk atau jasa yang dijual kepada pelanggan. Sedangkan Departemen Pendukung adalah departemen yang menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh Departemen Produksi. Nah, Departemen Pendukung ini berhubungan secara tidak langsung dengan suatu jasa atau produk organisasi tersebut, misalnya kayak pemeliharaan dan permesinan. Dalam memilih dasar pengalokasian biaya Departemen Pendukung, berbagai usaha harus dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab yang sesuai atau disebut sebagai penggerak biaya. Menggunakan faktor penyebab akan menghasilkan biaya produk yang lebih akurat. Selanjutnya, jika faktor penyebab diketahui, maka para manajer dapat mengontrol konsumsi jasa pendukung dengan lebih baik. Tujuan alokasi biaya yaitu yang pertama untuk menghasilkan satu kesepakatan harga yang menguntungkan. Yang kedua, untuk menghitung profitabilitas lini produk. Yang ketiga, untuk memprediksi pengaruh ekonomi dari perencanaan dan pengendalian. Yang keempat, untuk menilai persediaan. Dan yang terakhir yaitu untuk memotivasi para manajer. Nah, di sini kelompok kami memilih usaha yaitu tahu bajang. Tahu bajang merupakan perusahaan yang memproduksi tahu. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Syafi'i pada tahun 1992. Perusahaan ini memiliki 7 karyawan yang terdiri dari 5 orang yang bertugas di bidang produksi dan 2 orang yang bertugas di bidang pemasaran. Perusahaan ini memiliki departemen produksi untuk 3 jenis produknya, yaitu ada tahu biasa, tahu goreng, dan nugget tahu. Biaya tahu merupakan biaya variabel dengan jumlah sebesar 1.000 per biji. Estimasi penggunaan kedelai untuk setiap jenis produk dan perhitungan biaya variabel dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahu bajang memproduksi tahu biasa, di mana seharinya ia memproduksi 48 cetakan tahu. Satu cetakan terdiri dari 100 biji tahu. Jadi dalam sehari perusahaan tahu bajang ini memproduksi tahu biasa sebanyak 4.800 biji per harinya. Sedangkan tahu goreng yaitu 2.000 biji dan nugget tahu sebanyak 1.500 biji. Jadi jumlah produksi semuanya yaitu sebanyak 8.300 biji tahu per harinya, di mana perusahaan tahu bajang ini memperoleh pendapatan sebesar Rp8.300.000. Perusahaan tahu bajang juga mengeluarkan biaya gaji sebagai komponen biaya tetap pada akun biaya produksi sebesar Rp350.000. Maka total biaya produksi sebesar Rp8.650.000, di mana biaya pendapatan sebesar Rp8.300.000 dan biaya gaji sebesar Rp350.000 dengan jumlah keseluruhan tahu sebanyak 8.300 biji. Dalam menentukan metode alokasi biaya Departemen Pendukung yang digunakan, perusahaan harus menetapkan batasan interaksi Departemen Pendukung. Selain itu, mereka harus menimbang biaya dan manfaat yang berhubungan dengan ketiga metode pengalokasian biaya, yaitu yang pertama ada metode langsung. Di dalam perusahaan tahu bajang, metode langsung adalah metode paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya Departemen Pendukung. Biaya jenis variabel dialokasikan langsung ke dalam Departemen Produksi secara
proporsional terhadap masing-masing departemen pengguna jasa. Di dalam produksi tahu bajang yang termasuk dalam departemen pendukung yaitu biaya listrik dan biaya pemeliharaan mesin, sedangkan dalam departemen produksi yaitu yang termasuk perakitan dan biaya mesin. Yang kedua ada metode berurutan. Metode ini mengetahui bahwa interaksi di antara departemen pendukung yang telah terjadi. Dan metode yang terakhir yaitu metode timbal balik, di mana metode timbal balik ini mengakui semua interaksi di antara departemen pendukung. Departemen selanjutnya yaitu Departemen Perhitungan Biaya Produksi. Tarif biaya overhead dihitung dengan menambahkan biaya pendukung yang dialokasikan ke biaya overhead yang secara langsung dapat ditelusuri pada Departemen Produksi dan membaginya dengan beberapa ukuran aktivitas seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sorry if it's hard to catch my vibe. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? But I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me. Sekian video dapat kita sampaikan mengenai proses pembuatan tahu bajang. Terima kasih.